Oke, Kak, mungkin boleh dijelaskan Mm-mm. kronologi kejadian Bang Sandi sendiri itu seperti apa sih? Kalau kronologi ya yang saya tahu ya, dia katanya kan emang rutinitasnya kan tiap pagi itu ngasih makan ayam ya, Ke ngasih saudara? ngasih makan ayam dia tiap pagi. Terus jam setengah delapan itu saya dibangunin ya, karena kan emang saya udah bangun jam berapa, saya lihat kan biasa kalau emang tiap pagi saya lihat kok nggak ada di kasur, oh paling di kamar mandi gitu kan. Udah saya tidur-tiduran lagi. Terus sekitar setengah delapan itu saya dipanggil sama tetangga, disuruh ikut ke rumah sakit. Diikut ke rumah sakit, saya tanya kenapa. Katanya Pak Sandi jatuh katanya gitu. Ya udah saya buru-buru keluar, tapi pas di depan pagar saya lihat itu motor suami saya udah penuh darah. Saya shock, lihat kenapa ini banyak darah. Dia bilang enggak, jatuh. Terus saya udah langsung ke rumah sakit. Pas saya sampai di rumah sakit itu saya lihat suami saya udah terbaring, itu penuh dengan darah. Saya cari sumber darahnya, ternyata kan ada di belakang sini ya, itu udah ngucur banyak banget. Terus dia masih seperti berontak kesakitan. Saya lihat dia selalu istighfar gitu. Saya coba tenangin, saya bilang kuat ya demi anak-anak. Dia respon iya. Tapi setelah itu dipindahkan ke rumah sakit umum Cilengsi, dibawa ke rumah sakit lagi. Itu di dalam perjalanan masih sekitar hampir 3 menit sampai itu dia udah meninggal di pelukan saya. Sampai nyatanya kan dibilang di rumah sakit udah meninggal. Infonya saya belum tahu seperti apa, jadi saya pas sedang menunggu di ruang jenazah untuk nunggu polisi, saya dengar ada warga saya itu lagi memberi keterangan kepada polisi. Saya dengarnya ya, dia bilang katanya ketemu sama dia sudah penuh luka itu, katanya bisa sambil jalan itu meminta pertolongan, tapi sambil pas mau minta pertolongan itu tapi dia menyebutkan nama pelaku, lalu dibawa ke rumah sakit. Jadi pas warga itu ngomong nama pelaku itu saya langsung shock gitu. Almarhum sempat nyebutin nama itu ketika sama ibu. Enggak, saya sempat tanya kenapa, saya bilang gitu kan, ini perbuatan siapa, saya bilang gitu. Dia berusaha mau ngomong tapi napasnya sudah setengah-setengah gitu. Bu, mungkin boleh diceritakan dari kabar kan, eh, bilang kalau misalnya ibu sempat ada kontak dengan pelaku di sebelum kejadian. Seperti sebelum apa sih mungkin cerita? sebelum kejadian itu memang sering kalau misalnya berpapasan gitu kan. Waktu itu pernah saya lewat berpapasan sama dia, saya lewat itu mengantar anak saya sekolah pagi, berpapasan sama pelaku, berpapasan gitu, terus dia melotot gitu, karena kan dia bisanya cuma melotot gitu. Ini berapa lama sebelum kejadian? Ini ada sebulan yang lalu mungkin. Itu sama waktu pas saya lewat itu depan rumah dia lagi bersihin rumput, tapi bersihin rumputnya itu kan dia seperti orang emosional ya. Jadi saya lewat ya, saya bilang pelan-pelan, saya bilang gitu kan, karena kan saya takut ya nanti kena saya atau anak saya gitu, apa orang lain gitu kan. Tapi dia melotot melotot. Terus saya bilang sama suami saya, tadi saya lewat si Gimbal lagi bersihin rumput, saya bilang gitu kan, tapi kayak emosional gitu. Tapi saya tegur, melotot, saya bilang kayak gitu kan. Terus suami saya bilang, ya pelototin lagi aja, kata dia gitu. Bu, ini kan tetangga dan mungkin teman kerja juga. Nah, mungkin dari ibu sendiri udah tahu belum sih motif dia ini terpicu karena masalah apa?
Motifnya ya saya nggak tahu ya terpicu karena apa ya. Yang saya tahu itu waktu ada rapat aja, tapi kan itu cekcok biasa ya karena perbedaan pendapat mungkin kan, karena waktu itu ada bahas minum-minuman, terus ada yang bilang eh, di luar ini katanya gitu kan pembahasan ya, tapi kan namanya rapat warga ya apa aja kan boleh kita keluarkan ya gitu. Mungkin dia nggak terima kalau misalnya ada pembahasan minum-minuman, cuman cekcoknya itu aja, nggak ada yang lain. Artinya ketika kejadian almarhum ketemu sama pelaku nggak sengaja di jalan ya. eh Katanya sih ya nggak sengaja ketemu di jalan karena katanya si pelaku lagi membersihkan rumput dan katanya itu suami saya lewat. Nah, saya nggak tahu itu lewatnya mereka cekcoknya apa atau apa gitu, saya nggak tahu. Mungkin mungkin suami saya ya bisa jadi dia lagi bersihin rumput, mungkin emosional kali ya, kayak waktu saya lihat mungkin suami saya tegur dan mungkin dia nggak terima gitu. Ibu ini kan kabarnya pelaku sudah ditangkap ya Iya. di Polda sendiri. Dari ibu sendiri seperti apa? Tadi ya saya pas lagi di luar saya dikabarin, Mbak ini pelaku sudah ditangkap gitu kan. Itu saya campur aduk, saya langsung lemes gitu ya, antara seneng gitu pelaku udah ketangkep gitu kan. Satu sisi saya juga langsung inget ke almarhum gitu kan. Jadi pas udah ada kabar apa pelaku sudah ketangkep, saya langsung buka handphone, lihat suami saya foto, saya bilang yang ini pelakunya udah ketangkep, saya bilang gitu, kamu yang tenang, kamu yang sabar, saya bilang gitu kan. eh Biar saya ini usut sampai tuntas gitu ya, sampai dia diadili seadil-adilnya gitu. Ibu tapi pelaku sebelum dibawa ke Polda lebih dulu dibawa ke sini. Iya Ibu katanya, tahu atau seperti apa? karena saya diinfoin ya pas saya telepon ke rumah, karena saya telepon ke rumah, saya pastiin, saya tanya emang bener gitu kan, udah ketangkep udah, kata ibu saya gitu kan, udah ketangkep katanya. Terus pelakunya juga tadi dibawa katanya gitu kan ke rumah untuk ngambil barang bukti. Oh ya udah saya bilang gitu, anak-anak saya bilang suruh masuk aja, saya bilang gitu, jangan keluar. Oh katanya si Cio keluar katanya gitu, keluar dia lihat langsung dan dia teriak katanya. Waduh, saya bilang teriak kenapa? Jadi pas sudah saya pulang, saya tanya, iya kata yang ada teman-temannya, iya Mami Cia tadi si Cio-nya ngelihat pas ada pelaku datang, dia teriak, awas kamu, kalau saya udah besar, saya tusuk kamu, katanya gitu. Apa? Karena kamu udah tusuk ayah aku, gitu kan? Eh, ya seorang anak umur 3 tahun gitu ya, ngomong seperti itu mungkin kan dia ada rasa kehilangan kan sosok ayahnya, mungkin dia juga dengar dari mana-mana ayahnya ditusuk, makanya dia ngomong seperti itu, langsung dia teriak ke pelaku. Ini tuh anak paling gede, anak pertama atau seperti apa? Anak nomor 2, Nomor iya, dua. usianya 3 tahun. Almarhum sendiri meninggalkan berapa anak? 3 anak ya, masih kecil-kecil. Yang pertama itu umur 6 tahun, yang kedua itu 3 tahun, dan yang ketiga itu 2 tahun. Bu, ini kan pelaku ngambil barang yang dibuang. Mm, Dibuangnya kan diselokan. iya. Melihatnya seperti apa, Bu? Karena tadi saya ngelihatnya di TV ya, dia ngambil barang buktinya itu di selokan, terus karena di itu ya nggak kelihatan ya itu barangnya apa. Terus tadi saya keluar, saya tanya sama Pak RT, saya bilang itu apa Pak? Itu pisau katanya. Langsung ya Allah itu rasa apa? Udah campur aduk, saya bilang ya Allah, pakai pisau itu dia ngabisin nyawa suami saya gitu kan, setega itu dia. Ada gitu, saya bilang orang kayak gitu nggak pikirkan perasaan keluarga korban gitu. Coba kalau seandainya itu terjadi sama keluarga dia gimana coba. Ibu punten, kalau ibu melewati daerah
Mm-mm. almarhum kejadian, apa yang ibu rasa atau masih ada takut? Saya baru baru kemarin pagi ya saya lewat, karena kan emang suami saya tiap pagi kan yang nganterin makan ayam. Karena kemarin ya udah saya beraniin diri ya, saya yang nganterin ke belakang gitu makanan ayam, tapi pas di TKP saya lihat, ya Allah, saya bilang kayak gitu, di sini tempat suami saya dihabisi gitu kan ya. Ada rasa takut kemarin saya lewat, ada rasa sedih saya lewatin di tempat dimana suami saya dihabisin, dimana di situ penuh darah suami saya gitu kan ya. Sampai saya bilang pas mau pulang, jangan lewat situ deh, saya bilang kayak gitu, muter aja, karena saya nggak sanggup, apalagi ngeliat rumah pelaku, saya nggak sanggup. Terus tempat buang barang-barang, apa ini akan menjadi bekas Pasti ya, pasti akan menjadi bekas ya. Makanya saya jangan sampai anak-anak saya tahu ya, takutnya anak-anak saya nanti tahu, dia lihat, oh di sini ayah aku dibunuh, oh ayah aku ditusuk di sini.